millennials, apa kabarnya? Balik lagi di channel aku, Alan Budi Indrawan. Well, aku lagi work from home. Gimana dengan kamu di sana? Oke, aku turut bersimpati untuk kejadian yang terus bergulir di Indonesia, terutama juga di kota tercintaku. Di Purwokerto sudah ada satu yang ODP dalam pengawasan. Semoga beliau disembuhkan dengan segera. Oke, millennials, tahu nggak sih kalau misalkan work from home itu sebenarnya bisa membuat kita mampu mengembangkan sesuatu dalam diri kita tuh lebih lagi. Kita bisa introspeksi dengan apa yang sudah kita lakukan, kita juga bisa relax dengan apa yang kita lakukan, dan kita bisa benar-benar sadar kalau apapun bisa terjadi, terutama ke diri kita. Oke, aku pernah di kos-kosan dulu itu melakukan sesuatu yang produktif. Waktu itu aku nggak pernah bisa nabung, dan pada saat itu aku benar-benar kehabisan uang. Aku nggak enak minta sama papa, dan waktu itu aku coba diskusi dengan temen aku. Ternyata aku bisa Uber dan Gokar. Waktu itu Uber dan Gokar selama beberapa bulan. Next, abis itu aku ambil job di marketing di sebuah wedding cake, yaitu passenger aku. Bosnya itu passenger aku, penumpang aku. Dan setelah itu jadi pengalaman di hidupku, millennials. Karena apa yang kita lakukan tanpa kita sadari itu sebagai investasi buat kita ke depannya. Dan yang kalian tonton di sini sekarang ada investasi. Bagaimana aku bisa bicara di depan umum? Ya, kalian ini kan ribuan ya sebenarnya, tapi diwakilkan di satu kamera. Nah, sebenarnya aku pengen share kalau kita tuh sebenarnya butuh tekanan, millennials, untuk bisa mendapatkan dan melakukan apa yang seharusnya kita dapatkan dan lakukan. Waktu itu aku pernah di encourage teman aku, kenapa sih Lan kamu nggak ambil sebagai YouTuber? Pada sukses di sana loh. Aku waktu itu ada line defense-nya itu, kenapa harus ikut orang lain? Tapi sebenarnya kita harus sadar bahwa apa yang jadi fenomena di millennials life ini itu bisa jadi referensi buat kita. Ini loh yang lagi terjadi sekarang. Dan aku turut prihatin dengan adanya berita kalau di Jakarta tetap ada orang yang main, dan di sini pun di desa pun masih terdengar. Dan aku lihat di posting Instagram beberapa orang itu masih main ke tempat-tempat mungkin wisata atau mungkin tempat secara umum. Sebenarnya apa yang jadi kebiasaan kita itu yang akan kita dapetin, millennials. Kalau kamu pintar menabung atau kamu rajin menabung, yang kamu hadapi sekarang, kamu tidak akan merasa wah ini bencana besar. Tapi ini ada introspeksi buat kamu supaya kamu bisa lihat, bisa ngaca kalau oh iya, aku masih untung ya ada tabungan. Kalau yang belum ada tabungan, well, ini ada introspeksi yang cukup dalam buat kita. Karena apa? Karena bagaimanapun apa yang kita sudah laluin tanpa kita menyisakan untuk prospek ke depannya, berarti kita sebenarnya pikirannya cukup pendek. Selama kita nggak punya tanggungan atau masih punya tanggungan, sebenarnya kita harus punya siasat untuk hadapin itu, millennials. Nah, ini introspeksi buat kita supaya kita bisa melakukannya lebih baik lagi. Oke, dan kedua, kita seringkali melupakan namanya keluarga. Oke, semenjak adanya penyakit ini, aku juga sadari bahwa aku punya ponakan di rumah. Waktu aku pulang ke Purwokerto, bisa aja aku bawa kuman, karena biasanya aku kemana-mana. Tapi semenjak aku tahu virus corona ini sudah bergulir ke tempat-tempat lain, aku benar-benar hentikan. Mungkin aku lagi survei untuk buat wisata, aku lagi survei kemana, bisa ke Jogja, bisa ke Bandung, bisa kemana, aku stop langsung, millennials. Karena aku nggak mau investasi hidupku itu benar-benar hancur dengan satu penyakit yang sebenarnya aku bisa hindari.
virus ini harus kita jadiin buat introspeksi. Dan ingat, keluarga itu juga cukup penting, millennials. Karena waktu karir kita melejit, kita seringkali nantilah ketemu mama, ketemu papa, pulang nantilah, gampang. Aku nggak punya duit, aku sibuk tuh, ini juga buat mereka. Well, waktu nggak akan pernah bisa diganti dan bisa diulang, millennials. Dan yang ketiga, kita seringkali menyalahkan dengan mudahnya atas suatu kondisi. Aku masih lihat di Instagram, aku masih lihat di YouTube komentar-komentarnya itu bilang kalau presiden kita cukup, ya responnya itu perlulah dipercepat, responnya perlulah meniru negara lain. Padahal konteksnya negara kita itu beda, millennials. Pertama, jumlah penduduk kita itu peringkat keempat terbanyak di dunia. Dan dengan jumlah peringkat terbanyak di dunia, wisatawan itu cukup banyak yang datang ke Indonesia. Dan luas Indonesia itu mumpuni untuk bisa terpecah belah populasinya, peredaran si turis itu bisa sampai ke pelosok negeri itu ada. Bahkan sektor wisata pun dengan adanya infrastruktur ini memungkinkan mereka untuk bersinggah di tempat kita. Yang intinya adalah kemungkinannya itu akan lebih banyak tersebarnya, tapi terkungkung di satu wadah yang belum kita bisa tahu. Contohnya, ada satu artis, nanti kamu lihat di sini, itu artis, kalau nggak aku salah ya, atau orang yang cukup dikenal lah sama kita, itu dia terkena penyakit virus itu, tapi dia nggak punya gejala. Well, ini kan jadi persoalan yang nggak bisa kita secara simple kita bilang, oh kenapa nggak di lockdown aja dan kita bisa demo. Aku tidak menyalahkan pendemo, tapi coba kita berpikiran lebih panjang lagi. Kalau di lockdown, apakah kejadian 98 itu nggak terjadi lagi? Dengan dikosongkan semua, otomatis kelas menengah ke bawah pun akan berontak. Karena apa? Wah, aku nggak punya kerjaan. Karena aktivitas kantor, aktivitas perusahaan-perusahaan besar itu akan bisa mengantongi setiap rupiah untuk mereka. Dengan adanya kantor Astra, rumah makan itu laku, GoFood itu laku. GoFood itu ada siapa di dalamnya? Ada si Gojek. Gojek itu siapa? Ada tukang ojeknya. Well, kalau di lockdown itu akan kemana-mana, millennials. Dan pada saat ekonomi itu hancur di sebuah negara, tahu nggak sih, kesehatan, terus pola pikir, terus kemampuan, taraf hidup itu akan musnah. Karena seringkali faktor ekonomi menimbulkan sebuah kriminalitas dan kesenjangan semua aspek. Dan ini yang harus kita sadari, bahwa kita jangan menyalahkan keadaan. Kita harus berpikiran bahwa kita harus introspeksi. Banyak quotes yang bilang, aku tetap di rumah sakit, tapi kamu tetap berada di rumah untuk aku. Well, ini pesan yang menurut aku benar-benar cukup berkesan ya, karena dokter itu gak gampang kerjanya, millennials. Karena mereka mempertaruhkan nyawanya untuk kita bisa tetap hidup. Dengan mereka menyelamatkan satu demi satu pasien, otomatis itu akan mengurangi persebaran virus itu ke seluruh dunia, terutama kita. Yang tadinya Purwokerto itu nggak ada, setelah itu bergulir virusnya, ternyata itu bisa ada di sana. Otomatis itu akan ada peran dokter yang sangat-sangat dalam dan sangat-sangat serius. Dan untuk itu, aku mengajak millennials untuk coba berpikiran positif, untuk tetap di rumah. Coba cari akal bagaimana millennials itu bisa, yang suami itu bisa menghidupi istrinya, dan istrinya bisa merasa tercukupi dengan seadanya, walaupun memang kondisi ekonomi itu belum terpenuhi seperti sebelumnya. Tapi setidaknya kita sebagai anggota keluarga paham bahwa persatuan keluarga kita itu akan jadi kuncinya untuk bisa keluar dari zona ini, millennials.
karena melalui cobaan ini kita harus ada kesepakatan, ada unity millennials. Dan yang terakhir, good news buat kita, karena China sudah mampu mengatasi penyakit ini, dan beberapa hari setelah virus itu melanda Wuhan, waktu itu ada 2-3 hari itu sudah tidak ada penambahan kasus corona lagi. Artinya itu sudah disterilisasi, yang dimana sebenarnya ini jadi perbincangan tim pemerintah Bapak Jokowi dengan luar negerinya, karena mereka punya pengalaman untuk bisa kasih resep ini loh, obat yang mampu bisa menyembuhkan. Karena dengan iklim yang beda, kita nggak ngerti reaksinya seperti apa, karena sudah terbukti bahwa ada yang bisa disembuhkan dengan sendirinya, ada yang bisa disembuhkan dengan proses. Respon orang itu beda-beda, tubuhnya itu beda gennya, dan juga iklim juga menurut aku pengaruh millennials. Karena virus, bakteri, logikanya itu bisa tetap muncul dan bergenerasi di kondisi yang mendukung. Mungkin yang dingin karena kalau panas kuman itu mati. Nah, ini kan banyak sekali yang di Indonesia, apalagi kita termasuk buang sampah sembarangan itu masih terlihat. Dan habit-habit kita orang itu masih cukup belum menciptakan higienis lingkungannya. Oke, sobat millennials, aku Alan Budi Indrawan, dan aku berdoa semoga millennials tetap bisa tersenyum dan tetap bisa work from home ya millennials. Semoga next ini millennials bisa menghadapi dunia lebih baik lagi, dan aku juga sama. Dan thank you yang buat yang nonton, semoga konten ini bisa bermanfaat, dan kasih komen kalian ya, atau masukan negatif positif aku akan terima. Oke millennials, tetap sehat, salam millennials, bye bye.